Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Bariyah. Saya dari jurusan Ilmu Lughah Madrasah Ulia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bayan terkait pembagian wajah syibeh. Pada nadhom 156 sampai 157 yang berbunyi wal wajhuma yashtarikani fihi wa dakhilan wa kharijan tulfihi wa kharijun wasfun hakikiyun jala bihissi au aqlin wa nisbiyin tala qawluhu wajhut tashbihi huwal ma'na alladhi qasdu ishtiraki tarafaini fihi, yang berarti wajah syibeh adalah sifat tertentu yang digunakan untuk menyerupakan antara musyabbah dan musyabbabeh. Seperti contoh Quran pada surat Ibrahim ayat 26 yang berbunyi wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pada ayat tersebut, lafadz ijtussat menjadi wajah syibeh dari musyabbah kalimatin khabisatin dan musyabbabeh dari lafadz kasyajaratin khabisatin. Jadi, perumpamaan kalimat yang buruk itu sama seperti pohon yang buruk. Sama dalam hal apa? Ketika telah dicabut akar-akarnya, maka sama-sama tidak dapat tegak sedikit pun. Selanjutnya yaitu pembagian wajah syibeh ditinjau dari hakikatnya. Yang pertama yaitu wajah syibeh dakhili. Huwaladzi dakhala fi haqiqatil musyabbah wal musyabbabeh. Wajah syibeh dakhili adalah wajah syibeh yang masuk pada hakikat musyabbah dan musyabbabeh, seperti contoh Quran pada surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabil fatarakahu shalda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Pada ayat tersebut, lafadz la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu menjadi wajah syibeh dari musyabbah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, dan musyabbabeh kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi perumpamaan bagi orang-orang yang menghilangkan pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya sama dengan orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Keduanya sama dalam hal tidak menguasai satupun dari apa yang mereka kuasai. Yang kedua yaitu wajah syibeh khariji. Huwa sifatu ishtiraka fil musyabbah wal musyabbabeh lakin kharaja fi haqiqatihima. Wajah syibeh khariji adalah wajah syibeh yang keluar dari hakikat musyabbah dan musyabbabeh. Seperti contoh Quran pada surat Al-Qari'ah ayat 5 yang berbunyi wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Pada ayat ini wajah syibehnya tidak disebutkan. Namun lafadz al-jibalu yang menjadi musyabbah diserupakan dengan lafadz kal-aihnil manfush yang menjadi musyabbabeh. Sama dalam hal apa? Yaitu pada hari kiamat, gunung-gunung diperumpamakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi wajah syibehnya merupakan keadaan pada hari kiamat. Selanjutnya yaitu pembagian wajah syibeh ditinjau dari sisi susunan kalimat yang tercantum pada nadhom 158 sampai 159 yang berbunyi wa wahidan yakunu au mu'allafa au muta'addidan wa kullun urifa bihissin au aqlin wa tashbihin numi fit didi litamlihi wa tahakkumi wa yanqasimu wajhus syabahi aidan ila arba'ati aqsamin wahidin wa murakkabin wa muta'addidin wa tadodin. Wajah syibeh yang ditinjau dari sisi susunan kalimat itu ada 4, yaitu mufrad, murakkab, muta'addid, dan tadod. Wajah syibeh mufrad adalah wajah syibeh yang oleh urf dianggap mufrad dan tidak tersusun. Seperti contoh pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 50 yang berbunyi ka'annahum humurum mustanfirah.
Pada ayat tersebut, lafadz mustaghfirah menjadi wajah syibah dari musyabbah ka'annahum dan musyabbabeh humurun. Jadi, hum atau mereka diserupakan seperti himar dalam hal lari terkejutnya. Di sini, wajah syibahnya mufrad, musyabbah dan musyabbabehnya juga mufrad. Yang kedua yaitu wajah syibah murakkab. Amma wajhu syabahil murakkabi ma turukabu min umurin tamtazaju hatta takuna sifatan wahidan wal muradu bil murakkabi huwa an takuna haqiqiyan au i'tirabiyan wa huwa imma hissiyun au aqliyun. Wajah syibah murakkab yaitu wajah syibah yang tersusun dari beberapa perkara. Pengertian murakkab mencakup dua hal yaitu murakkab hakiki dan murakkab i'tirabi. Untuk wajah syibah murakkab dibagi menjadi dua yaitu murakkab hissi dan murakkab akli. Seperti contoh Quran pada surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi pada ayat tersebut lafadz ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha dan lafadz kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir sama halnya dengan famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Wajah syibahnya yaitu lafadz la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi orang-orang beriman yang menghilangkan pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya dan orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya, perumpamaannya itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan, lalu menjadilah dia bersih. Untuk wajah syibahnya, yaitu mereka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi, wajah syibahnya itu tersusun dari beberapa hal. Selanjutnya yaitu wajah syibah muta'adid. Wal muradu bil wajhi syabahil muta'addidi ayyuzkara fit tashbihi adadu min awjahi syabahi min isnaini fa aktsara wa huwa tanqasimu ala salasati aqsamin amma hissiyun au aqliyun au mukhtalifiyun. Jadi yang dimaksud dengan wajah syibah muta'addid yaitu dalam tasbih itu terdapat beberapa wajah syibah, bisa disebutkan dua atau lebih. Untuk wajah syibah muta'addid itu dibagi menjadi tiga, yaitu hissi, akli, dan mukhtalifi. Seperti contoh Quran pada surat Al-Baqarah ayat 171 yang berbunyi, Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Jadi pada ayat tersebut perumpamaan memanggil atau menyeru orang kafir itu diumpamakan seperti seorang pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan raja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Jadi ketika orang kafir itu diseru untuk beriman kepada Allah, mereka itu tidak mau melihat, tidak mau mendengar, dan tidak mau berbicara. Di sini bisa dilihat ada beberapa aspek dalam satu lafadz, yaitu pada lafadz summun, bukmun, dan umyun. Untuk pembagian wajah syibah yang terakhir yaitu ada wajah syibah tadad. Yantazi'u wajhu syabahi min nafsi tadadi lishtirakid didaini summa yunazzilu tadadu manzilatat tanasubi. Wajah syibah tadad diambil dari sesuatu yang berlawanan lalu ditempatkan pada tempatnya yang tanasub atau serasi. Seperti contoh al-bakhilu kal hatim. Jadi menyerupakan seseorang yang kikir itu seperti Hatim, yang mana Hatim adalah seseorang yang terkenal sekali kedermawanannya. Jadi di sini menyerupakan sesuatu dengan sifat yang berlawanan darinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.